Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan satu tema yaitu omnipresent, yaitu Allah yang maha hadir. Untuk itu kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam Mazmur nomor 139. Mazmur 139, kita akan baca ayat 7 sampai ayat 12 bersama-sama. Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat 12 kita membacanya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika engkau menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanku di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagiku, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Amin. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya hidup kita senantiasa dipimpin dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu maha hadir. Jikalau kita ada di dalam gereja Tuhan ya, di dalam ruangan ini, tentunya ruangan ini akan merasakan kehadiran kita semua ya. Dan bahkan setiap orang yang hadir di tempat ini juga bisa merasakan kehadiran kita secara pribadi. Namun tidak demikian dengan Allah. Kehadiran Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Jika kehadiran kita hanya dibatasi oleh tembok-tembok yang ada di gedung ini, tetapi kehadiran Allah tidak terbatas. Dia hadir di mana-mana, di seluruh alam semesta ini, bahkan di surga dan di bumi. Tidak ada yang bisa membatasi kehadiran Allah atau tidak seorang pun yang bisa membatasi kehadirannya. Mazmur nomor 139 menjelaskan kepada kita yaitu dua hal tentang Allah yang maha tahu yaitu omniscient dan Allah yang maha hadir omnipresent. Bukan secara abstrak Allah itu hadir, tetapi kehadiran Allah itu nyata. Khususnya di tengah-tengah dunia ini bagi semua manusia. Tapi secara khusus itu adalah bagi kita sebagai anak-anaknya. Kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan kita selalu mendapatkan perhatian daripada Tuhan secara khusus. Bapak Agustinus berkata bahwa Allah itu sangat memperhatikan kita, anak-anaknya itu seolah-olah tidak ada yang lain yang dia perhatikan ya. Allah tidak hanya memperhatikan, dia hadir dan siap menolong setiap kita, anak-anaknya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar Allah itu maha tahu, artinya dia mengenal kita secara pribadi, mengetahui pikiran kita. Bahkan dia mengenal kita sebelum kita dilahirkan ya. Dalam kandungan ketika kita dibentuk, di situ ada tangan Tuhan yang membentuk kita. Jadi Allah begitu mengenal kita secara pribadi, pikiran kita. Bahkan sebelum kita menjadi janin, Allah itu sudah ada di sana. Tetapi Allah itu juga Allah yang maha hadir. Artinya dia selalu ada dekat dengan kita. Dan kemanapun kita pergi, Allah ada di situ. Bahkan Allah selalu menyertai kita.
tangan kanannya memegang setiap kita. Itulah ayat yang ke-10 tadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur karena Allah yang diperkenalkan kepada kita di dalam kitab suci. Allah yang maha tahu dan maha hadir. Sehingga dalam hidup kita, kita tidak pernah sendiri. Allah ada bersama-sama dengan kita. Seringkali saya berkata kepada istri saya itu, kita mau ke sana itu Tuhan sudah ada di sana. Kita mau berangkat ke sana, Tuhan sudah mendahului kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Allah sungguh-sungguh kita rasakan di sepanjang hidup kita. Maka di hadapan Allah yang maha tahu dan maha hadir, konsekuensinya apa? Yaitu Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Ya. Jangan sampai kita ini hidup di dalam dosa. Karena Allah melihat, sekalipun kita melakukannya di tempat yang tersembunyi, maka Allah itu ada di sana dan melihat kita. Tetapi ketika kita sadar dan kita bertobat, maka tangan kasih-Nya itu merangkul kita kembali. Ketika kita sadar dan kita meminta ampun kepada Tuhan, seperti anak yang hilang, maka tangannya juga merangkul kita dengan kasih dan memulihkan kita. Itulah Allah yang luar biasa. Tidak hanya maha hadir, tetapi maha baik. Yang selalu menyediakan pengampunan bagi kita, anak-anaknya. Mazmur nomor 139 ini adalah tulisan daripada Daud. Maka Daud menyadari bahwa Allah mengenal dia sejak dari dalam kandungan ibunya. Daud memiliki pengalaman yang begitu panjang bersama-sama dengan Allah. Yang menolong Daud di dalam perjalanan hidupnya. Yang penuh dengan ancaman-ancaman daripada Raja Saul. Berkali-kali Daud ditombak, tetapi semuanya luput. Berkali-kali dia akan dibunuh, tetapi Allah meluputkan dia. Tetapi ketika dia berbuat dosa, Allah datang melalui Nabi Nathan menegur dia. Dan Daud itu kembali bertobat kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni dan memulihkan Daud. Walaupun dampak daripada dosa itu, hukum tabur dan tuai itu tetap terjadi, tetapi Allah sudah mengampuni Daud. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ketika kehidupan daripada Daud, karena dia melakukan perbuatan dosa di hadapan Tuhan, maka di sepanjang kehidupan keluarganya terjadi pemerkosaan, terjadi pembunuhan, bahkan yang terakhir terjadi kudeta di dalam pemerintahannya. Bahkan kita melihat ketika Absalom itu memberontak kepada Daud, maka ditolong oleh anak buahnya yang mengenal dia. Karena ternyata dia adalah kakek daripada Batseba. Jadi Bapak Ibu sekalian, hukum tabur dan tuai ini tetap terjadi di dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya. Oleh karena itu di hadapan Allah yang maha tahu, kita harus makin hari makin disempurnakan ya. Jangan sampai kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Karena konsekuensinya itu menjadi bagian kita. Pada hari ini kita mempelajari satu hal yaitu omnipresent, Allah yang maha hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah yang maha hadir, yang menaruh perhatian kepada kita. Secara khusus karena kita ini adalah anak-anaknya. Maka menghadapi Allah yang maha hadir, kita harus memiliki sikap yang seperti apa. Sikap yang bagaimana yang seharusnya ada dalam hidup kita ketika kita berhadapan dengan karakter Allah, yaitu Allah yang maha hadir. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 kata jangan ya yang saya tekankan pada pagi hari ini.
Bukan jangan rewel loh saudara ya. Bukan jangan lodeh, tetapi tidak boleh ya. Jangan ya, ketiga kata jangan ini diingat-ingat. Karena kita sedang berada di hadapan Allah yang maha hadir. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, konsekuensinya adalah jangan takut ya. Jangan takut menghadapi apapun juga dalam hidup kita. Karena ketika Allah itu ada hadir di dekat kita, dia ada di manapun kita berada. Dia selalu dekat dengan kita dan dia siap menolong kita. Bapak Ibu sekalian, ketakutan itu sangat membahayakan dalam hidup kita ya. Beberapa hari yang lalu ya, Bapak Penatua Joshua itu memberikan renungan pagi tentang ketakutan. Contohnya hanya kecoa, saudara ya. Kecoa itu kan binatang yang sangat menjijikkan ya, tapi juga menakutkan. Tapi kecoa ini juga punya radar untuk mengetahui siapa yang takut ya. Pada waktu itu istri saya ada di kamar dan dia bilang, kok ini ada kecoa, takut enggak? Takut sekali ya. Langsung dia terbang menghampiri, dia langsung loncat dari tempat tidur ya, enggak ingat kakinya sakit, loncat dan berteriak-teriak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketakutan ini membawa dampak yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa rasa takut itu selalu ada pada setiap kehidupan kita. Tidak ada orang yang tidak pernah takut. Memang itu normal sebagai manusia kita memiliki rasa takut. Mungkin para bapak-bapak takut dalam pekerjaan ya. Masa-masa PHK yang sangat sulit nih Bapak Ibu sekalian ya, mungkin setiap tahun mungkin bergumul ya, ini terus bisa bekerja atau tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang normal. Ibu-ibu takut apa kira-kira? Takut enggak bisa beli baju ya mungkin ya. Takut tersaing ya. Nah Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan, perhiasanmu janganlah perhiasan yang lahiriah, dengan mengepang-epang rambut dan memakai perhiasan yang indah-indah. Perhiasanmu adalah manusia batiniah, yaitu dengan roh yang lemah, lembut, yaitu lebih berharga di hadapan Allah ya. Tidak perlu rambutnya dipeluntir kanan kiri atas bawah ya. Yang penting memiliki roh yang lemah lembut. Itu yang berharga di hadapan Allah. Anak-anak takut apa ya? Anak-anak remaja yang menyanyi di sini, apa yang takutkan kira-kira ya? Mungkin studi lanjut, mungkin masa depan nanti bisa bekerja atau enggak. Nanti ada jodohnya apa enggak ya? Normal ketakutan yang seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita semua menghadapi yang namanya bencana ekonomi ya, yang sangat-sangat serius ya. Toko-toko begitu sepi. Banyak kalau lewat jalan Doho itu yang dijual berapa ya Bapak Ibu. Tapi tidak ada yang membeli, yang ekonominya sedang kacau, sedang lemah. Kalah dengan perdagangan online yang rasanya sangat marak sekali dan sangat ramai sekali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi masalah yang demikian, dan Allah itu ada di dekat kita, maka kita tinggal minta hikmat kepada Allah, karena Allah itu sumber daripada segala hikmat. Kita minta, kita sebagai anak-anaknya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kalau perlu kita juga belajar di tengah-tengah teknologi yang gila-gilaan ini, Bapak Ibu sekalian. Ikut belajar bagaimana perdagangan secara online. Bagaimana kita memasarkan dagangan-dagangan kita melalui Instagram atau melalui HP dan yang lain-lain Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu di sini Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita ketika kita minta kepada Tuhan ya. Mungkin kalau tidak sanggup ya minta bantuan daripada anak-anaknya ya. Saya bayangkan kalau Kohin ini pakai baju batik gitu ya. Kemudian dia bergaya di muka
kamera gitu ya. Wah mungkin baju batiknya bagus ya kok ini ya. Ada yang kepingin beli kainnya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini contoh saja ya. Sekedar contoh. Atau yang lain-lain Bapak Ibu sekalian. Maka sebagai anak-anak Tuhan ya jangan terus kita hanya menunggu ya. Biarlah apa yang Tuhan karuniakan kepada kita di dalam teknologi yang canggih ini kita bisa juga melakukan. Sehingga hidup kita pun bisa terpelihara dengan baik. Di Bapak Ibu sekalian, Tuhan pasti memberi hikmat kepada kita yang meminta kepadanya. Otak manusianya sekepal genggaman ini Bapak Ibu sekalian, tetapi lebih canggih dari semua komputer yang canggih. Sebabnya Amsal pasal 1 ayat 20 memberitahukan kepada kita demikian. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok ia berseru-seru, di depan pintu gerbang, ia memperdengarkan suaranya. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman? Berapa lama lagi engkau cinta kepada keadaan itu? Pencemooh masih gemar mencemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hikmat berseru di jalan-jalan, segala situasi berubah. Teknologinya tambah hari tambah canggih, sehingga yang tidak ada, yang tidak canggih ini tergilas. Maka dengan demikian anak-anak Tuhan harus minta hikmat kepada Tuhan. Ada toko baju di Surabaya itu namanya Kristi ya. Kemudian dia berpose di depan kamera gitu. Maka ibu-ibu sudah siap dengan HP-nya ya. Mau beli baru dikirim gitu, sudah ludes kehabisan ya. Nah Bapak Ibu sekalian, seperti itu kira-kira. Maka bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu diberi hikmat oleh Tuhan. Bagaimana kita terlepas dari segala permasalahan-permasalahan hidup kita. Agar Tuhan akan menolong kita ketika kita minta kepada-Nya. Bagian kita ini berusaha semaksimal mungkin. Dan bagian Tuhan itu memberkati kita. Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan dikaruniakan kepadanya. Tetapi jangan bimbang, ketika kita minta hikmat kepada Allah, dan Allah memberikan kepada kita jalan keluar, maka Bapak Ibu sekalian kita tidak boleh bimbang. Jadi baru-baru ini ada kapal yang tenggelam ya. Jadi ombang-ambingkan oleh angin hanya di Selat Bali yang tidak jauh antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Gelombangnya begitu besar. Hidup kita jangan sampai seperti gelombang laut yang diterbangkan kian kemari oleh angin. Di hadapan Allah yang maha hadir, bagian kita adalah berusaha sungguh-sungguh semaksimal mungkin. Bagian Tuhan apa? Yaitu memberkati kita semua. Kalau kita usaha, kita memikirkan hal yang terbaik zaman ini seperti apa, maka Bapak Ibu sekalian, bagian Tuhan memberkati kita. Jangan sampai hanya nunggu ya Bapak Ibu sekalian ya. Zaman-zaman seperti ini jangan nunggu saja. Tapi kita bekerja keras, kita mencari jalan. Tetapi kita sadar karena Allah Maha Hadir, maka kita datang berserah berdoa kepadanya. Tuhan pasti akan menolong kita anak-anaknya. Amin. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kata jangan yang kedua itu jangan khawatir. Masa-masa kini sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu sekalian ya. Karena masa-masa kini adalah sesuatu yang dalam kehidupan ini semakin tidak menentu. Dampak perang dari Ukraina belum selesai, ekonomi belum pulih, disambung oleh perang Israel dan Iran. Rudalnya luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita beli satu rudal gitu kira-kira sebesar apa ya? Mestinya
Israel maupun Iran ini belajar dari Indonesia ya. Orang Indonesia sudah berpuluh-puluh tahun mengubah rudal menjadi bakso ya. Nggak ada bakso rudal ya. Bakso mercon. Lalu ada lagi bakso granat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang Indonesia ini hebat-hebat ya. Rudal malah dimakan, mercon dimakan, granat dimakan ya. Jadi sangat hebat, sangat kuat ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita jangan khawatir ya. Kekhawatiran itu membawa kecemasan dan kecemasan membawa depresi. Yang harus datang ke psikiater dan minum obat. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah yang maha hadir, kita tidak boleh khawatir menghadapi hidup kita. Bukankah firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 mengajarkan apa? Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan dan minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang kamu pakai. Dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, pandanglah kepada apa? Burung-burung di udara. Dan juga bunga bakung yang tidak memintal, tetapi dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Burung-burung ini diberi makan oleh siapa? Oleh Bapa yang di surga, tetapi burung-burung tetap bekerja keras Bapak Ibu sekalian. Dia mundar-mandir. Dalam satu hari kira-kira 19 jam dia mundar-mandir. Dia mencari makan untuk anak-anaknya dan sebagainya. Jadi manusia tidak boleh nganggur ya. Manusia harus bekerja dan Tuhan akan menolong. Jadi ketika kemarin dalam PA diajarkan ketika manusia jatuh dalam dosa. Maka dia diusir dari Taman Eden. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu seumur hidupmu ya. Sampai engkau kembali menjadi tanah. Lalu saya mengatakan, masih ada kasihnya Tuhan. Karena dengan berpeluh kita bisa mendapatkan makanan. Kita dipelihara oleh Tuhan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan khawatir. Kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan. Lakukan apa yang dapat kita lakukan. Jangan hanya menunggu-nunggu. Jikalau kita mau melakukan apa yang dapat kita lakukan, kita kerjakan dengan rajin dan setia, maka Bapak Ibu sekalian, Tuhan pasti akan menolong kita. Kekhawatiran tidak berguna apa-apa dalam hidup kita, tidak menambah sesuatu pun dalam hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan apa? Jangan khawatir, karena itu tidak menambah apa-apa. Tidak membuat kita lebih baik atau lebih, yang pasti lebih buruk ya. Terlebih bagi kita anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Maka firman Tuhan Matius 6 ayat 33 berkata apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mencari kerajaan Allah dan menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Jikalau kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan. Jikalau Tuhan Yesus kita persilahkan di dalam hati kita ini menjadi raja dalam kehidupan kita, maka kerajaan Allah akan hadir dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus menjadi sang penguasa dalam hidup kita dan kerajaannya hadir dalam hidup kita, maka pertolongannya akan nyata dalam hidup kita. Karena ketika kerajaan Allah hadir dalam hidup kita boleh menjadi kesaksian yang indah. Dengan menghadirkan Tuhan Yesus sebagai penguasa dan raja dalam hidup kita, maka Tuhan akan bertindak dalam hidup kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Bahkan hidup kita boleh menyatakan kehadiran Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Hadirkan kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka pertolongan Tuhan yang maha hadir itu akan selalu nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, siapa yang sering menjadi penguasa hidup kita itu siapa?
Ya, paling banyak diri kita sendiri. Seringkali si aku ini. Aku yang menentukan segalanya. Aku yang begini. Akhirnya yang menguasai bukan Tuhan tetapi si aku. Bukan kerajaan Allah yang hadir. Malah sebaliknya kerajaannya setan ya. Tambah emosi, tambah marah, tambah kata-katanya keluar kromo inggilnya ya. Karena bukan kerajaan Allah yang hadir. Karena yang menguasai diri kita sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan Yesus ingatkan jangan khawatir. Bahwa Tuhan Allah hadir, Dia pasti menolong kita, Dia pasti memberkati kita. Kita lakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Dan kuasa Allah akan menolong dan menopang kita. Jangan kehidupan kita jadi dikuasai oleh aku, oleh diri kita sendiri. Tetapi biarlah Kristus yang memimpin dan memerintah dalam hidup kita. Kerajaan Allah hadir, kerajaan setan akan disingkirkan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan. Baik di tengah-tengah keluarga kita maupun di tengah-tengah pekerjaan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian inilah yang terpenting. Ketika Allah hadir dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus yang menguasai seluruh hidup kita. Maka tidak terasa kita bisa melewati. Kesulitan demi kesulitan. Masalah demi masalah. Kita bisa lewati. Ya. Ada seseorang yang menyaksikan demikian. Ketika Tuhan itu masih ya di dalam ruang rumah saya itu masih saya tutup dalam satu pintu. Tuhan kok di sini saja ya. Yang lain ini bagianku ya. Maka iblis datang menghancurkan dia. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian dia, Tuhan kenapa aku sudah percaya kepadamu, kenapa hidup saya babak belur ya. Maka Tuhan berkata karena engkau gak nyerahkan seluruh hidupmu kepadaku. Ya, sadar dan bertobat. Dan ketika dia menyerahkan Tuhan sekarang engkau yang menguasai seluruh hidupku, seluruh rumah tanggaku, seluruh pekerjaanku. Maka setan datang menyerang. Dan setan yang malah terbalik babak belur. Tidak bisa menghadapi kuasa Tuhan Yesus yang tak terkalahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua jangan apa? Jangan khawatir ya. Hadirkanlah kerajaan Allah. Jadikanlah Tuhan itu Tuhan. Ketika kita menyebut Yesus itu Tuhan. Kurios. Artinya dialah sang pemilik hidup kita, dialah yang sang penguasa hidup kita. Dia sudah menebus kita dan hidup kita bukan milik kita sendiri. Karena itu jadikan dia raja yang memimpin, memerintah hidup kita. Dan ketika kerajaan Allah hadir, pertolongan Tuhan Allah, kuasa Allah, campur tangan Allah akan nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka bonusnya itu banyak Bapak ya. Bonusnya akan ditambah-tambahkan kepada kita. Kata jangan yang terakhir itu jangan bimbang. Artinya jangan bimbang ini harus kita memperteguh kepercayaan kita. Memperteguh iman kita kepadanya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, kata percaya itu artinya apa? Yaitu mempercayakan seluruh kehidupan kita itu kepada Tuhan ya. Betapa mudahnya ngomong percaya gitu ya. Tapi apakah kita sudah mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Tuhan apa yang terjadi dalam hidupku? Senang atau susah, apapun yang sedang kau kerjakan dalam hidupku. Maka aku sudah mempercayakan hidupmu kepadamu bahwa engkau tidak pernah bertindak yang keliru dalam hidupku. Ada sebuah lagu Pelangi Kasih yang liriknya jalan hidup minta selalu tanpa kabut yang kelam. Namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, habis hujan akan ada pelangi ya. Berteguh kepercayaanmu dan langkahmu tetap. Itu salah satu lirik lagu
dari pelangi kasih. Jalan hidup kita tidak selalu tanpa kabut. Tetapi kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Perteguh kepercayaanmu, perteguh imanmu. Maka Bapak Ibu sekalian, kita akan selalu mengalami segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Matius pasal 14 ayat 30 sampai 31. Di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu kuasanya melebihi alam semesta, melebihi hukum-hukum alam. Yaitu ketika murid-muridnya itu disuruh bertolak, kemudian menyeberangi Danau Galilea, maka mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Tapi jam 3 petang Tuhan Yesus datang. Dan mereka mengira itu adalah hantu, tetapi Tuhan Yesus berkata, tenang, ini adalah aku, jangan takut, jangan bimbang. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat itulah Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, kalau itu engkau izinkan aku berjalan di atas air. Petrus bisa enggak berjalan di atas air? Ternyata bisa Bapak Ibu sekalian. Ditopang oleh kuasa Tuhan Yesus yang melampaui segala kekuatan alam. Karena dialah sang pencipta alam semesta. Tetapi Petrus kemudian mulai melihat ke kanan dan ke kiri. Angin mulai meniup dia. Dan dia mulai tenggelam. Dalam tenggelam itu dia langsung berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus langsung mengulurkan tangannya. Lalu berkata, hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Jadi Bapak Ibu sekalian, boleh enggak bimbang? Enggak boleh ya, bimbang itu ragu-ragu dan sebagainya. Kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita harus tetap beriman teguh dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bagaimanakah caranya? Kita ini harus tidak bimbang dan memperteguh iman kita. Maka kalau Tuhan hadir dalam hidup kita harus selalu dekat dengan Dia. Kita berkomunikasi dengan Dia. Kalau ada masalah kita hanya, oh Tuhan tolonglah saya. Engkau adalah Allah yang mengetahui setiap kebutuhan saya. Barusan saya punya kebutuhan yang mendesak, saudara, dan saya tidak boleh berkata pada siapapun. Serunya pada Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat itu Tuhan gerakan hati saya, ayo ke Malang. Saya tanya, ini Senin keberapa ya? 1 dan 3 paduan suara. Terus saya tanyakan, Senin keberapa? Senin ke-5. Oke, kita jalan ya. Bapak Ibu sekalian, saya yang mengunjungi adik saya yang bekerja di sebuah toko di Malang. Dan saat itu Bapak Ibu sekalian, saya bertemu sama bosnya, senang sekali dia lama tidak ketemu dengan saya. Dan saya diberi buku-buku pelajaran Bapak Ibu sekalian, buku pelajaran diberi. Nanti kalau perlu untuk jemaat, terima kasih kok. Nah Bapak Ibu saya pamit pulang. Di tengah jalan ada telepon adik saya, tolong telepon sama ini. Ada amplop yang ditulisi untuk pelayan Tuhan di gereja yang baru. Oh, ini aman untuk saya, katanya saya pikir begitu ya. Jadi Bapak Yesus bukan untuk gerejanya loh ya. Untuk pelayan Tuhan di gereja yang baru ya. Puji Tuhan ya Bapak Yesus. Ya nanti kita ketemu di rumah aja gitu. Saya telepon dan saya ketemu adik saya di rumah sore-sore hari. Adik saya berkata, aku juga ingin memberkati kok nggak ya. Berkati ya, 2 amplop besar-besar saudara sekalian. Oh Bapak Ibu saudara kita, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Tuhan itu baik. Dia maha hadir. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa tidak bimbang, tidak ragu. Dia pasti menolong kita. Dia hadir dalam hidup kita. Secara khusus dia memberi perhatian kepada kita, anak-anaknya. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tahu. Dia sudah naik ke surga, tetapi Roh Kudus dikirimkan kepada kita untuk menyertai kita selama-lamanya, untuk menolong kita, untuk membawa doa-doa kita kepadanya. Dalam ayat 8 tadi menggambarkan bagaimana kehidupan yang penuh dengan kesukaran yang dialami oleh Daud seperti dunia orang mati. Tetapi Daud berkata,
Tuhan itu hadir. Dia selalu ada bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu sekalian, marilah kita menghadirkan Allah dalam hidup kita. Dan kalau kita sadar Allah itu hadir dalam setiap hidup kita, marilah kita senantiasa bersekutu dengan Dia. Mendekat kepadanya. Maka dalam hidup kita ada masalah-masalah yang besar yang kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, yang pertama jangan takut ya. Kedua jangan khawatir. Jangan bimbang, jangan ragu. Dia Allah yang menghadir, Dia tetap menolong kita. Yang penting peliharalah hubungan kita yang baik dengan Dia. Saat teduhnya jangan bolong-bolong. Madu Kanaan tiap pagi ada Bapak Ibu sekalian. Ada persekutuan doa di gereja. Maka ketika kita memiliki hubungan yang dekat, yang melekat kepada Tuhan, melalui saat teduh kita, melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita bisa berdoa setiap saat Sang Imam Besar Agung membawa doa-doa kita ke hadirat-Nya. Doa-doa kita selalu didengarkan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, yang pertama, ketika kita sadar Allah hadir di sekitar kita, selalulah berkomunikasi dengan Dia. Selalu mendekat kepadanya. Bawalah setiap masalah-masalah hidup kita kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada manusia. Nanti kita kecewa. Bersandarlah kepada Tuhan. Kuasanya melampaui segala sesuatu. Dia bisa melakukan segala perkara. Karena Dia adalah Allah. Maka yang kedua, biarlah Dia menyelidiki hati kita masing-masing. Meluruskan jalan hidup kita. Mungkin ada yang belum berkenan kepadanya. Ketika kita bertobat dan kita menyesal. Kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan merangkul kita dan hubungan kita dipulihkan. Karena Dia Allah yang maha hadir. Itu Allah yang maha kasih. Sekalipun akibat dosa harus kita tanggung. Tetapi Allah itu selalu mengasihi kita dan menolong kita dalam segala hal. Tuhan pimpin kita. Dia sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, beritakanlah Injil pada semua makhluk. Dan ingatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kapan? Sampai akhir zaman. Tuhan menopang kita, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita mendekat kepadanya. Mari kita berseru kepadanya. Tuhan menolong kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa.